Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Agustin dari Prodi PAI 5A NIM 18531011. Saya akan menjelaskan macam-macam metode pembelajaran accelerated learning. Yang pertama itu ada motivating your mind atau memotivasi pikiran. Dalam memotivasi pikiran, maka seseorang harus berada dalam keadaan pikiran yang kaya akal. Itu berarti harus dalam keadaan rileks, percaya diri, dan termotivasi. Jika mengalami stres atau kurang percaya diri atau tidak dapat melihat manfaat dari sesuatu yang dipelajari, maka ia tidak akan bisa belajar dengan baik, memiliki sikap yang benar terhadap belajar tentang sesuatu adalah persyaratan yang mutlak. Seseorang harus mempunyai keinginan untuk memperoleh keterampilan atau pengetahuan baru, harus percaya diri, betul-betul mampu ingin belajar, dan bahwa informasi yang didapatkan akan mempunyai dampak yang bermakna bagi kehidupannya. Jika belajar hanya dianggap sebagai tugas belakang, maka besar kemungkinan ia akan mengalami kegagalan. Maka dari itu, sebagai langkah penting pertama yang harus dilakukan, mulai dari proses belajar, harus dapat menemukan AGB. Apa sih gunanya bagiku? Menanyai diri sendiri, memperdebatkan informasi yang ada, menanyai diri sendiri dengan pertanyaan seperti apa ini benar, apa ini dapat dimengerti, adalah bagian-bagian yang esensial dari proses belajar, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjaga fokus perhatian. Yang kedua yaitu acquiring the information atau memperoleh informasi. Dalam proses belajar, seseorang perlu mengambil atau memperoleh dan menyerap fakta-fakta dasar subjek pelajaran yang dipelajari melalui cara yang paling sesuai dengan pembelajaran indrawi yang dia sukai. Walaupun ada sejumlah strategi belajar yang harus diimplementasikan oleh setiap orang, tetapi juga ada perbedaan pokok sejauh mana seseorang perlu melihat, mendengar, atau melibatkan diri secara fisik dalam proses belajar. Dalam mengidentifikasi kekuatan visual, auditory, dan kinestetik, maka seseorang akan dapat memainkan berbagai strategi yang menjadi pemeroleh informasi lebih mudah daripada sebelumnya. Ada beberapa strategi yang ditawarkan oleh Klein dan Malcolm dalam memperoleh informasi agar lebih mudah. Yang pertama itu dapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang suatu objek yang dimaksudkan, harus seluruh apa yang gambaran tersebut. Yang kedua, kembangkan gagasan inti. Yang ketiga yaitu buat sketsa dari apa yang telah diketahui. Dari apa yang diketahui itu dibuat sketsa agar semakin paham dan mengerti. Bagi materi, yang ketiga itu bagi materi menjadi bagian-bagian kecil. Dibagi materi-materi itu per subjudul, jadi agar mudah mencerna materi-materi tersebut. Yang ketiga yaitu bertanyalah terus, karena dengan bertanya wawasan akan semakin dalam, akan semakin banyak. Terus yang selanjutnya yaitu kenali gaya belajar sendiri, karena setiap individu itu mempunyai gaya belajar sendiri, gimana enaknya belajar dan gimana agar cepat mudah menyerap pelajaran. Yang ketiga yaitu searching out the meaning, menyelidiki makna. Mengubah fakta ke dalam makna adalah unsur pokok dalam proses belajar. Menanamkan informasi pada memori mengharuskan seseorang untuk menyelidiki makna seutuhnya, jangan setengah-setengahnya, secara sesama, dan
mengeksplorasi bahan subjek yang bersangkutan. Mengubah fakta menjadi makna adalah arena di mana kedelapan kecerdasan berperan aktif. Setiap jenis kecerdasan adalah sumber daya yang bisa diterapkan ketika mengeksplorasi dan menginterpretasi fakta-fakta dari materi pembelajaran atau pelajaran. Yang keempat yaitu triggering the memory atau memicu memori. Ross dan Nicole dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 70% dari apa yang dipelajari hari ini dapat terlupakan dalam jangka waktu 24 jam. Dan apabila tidak melakukan upaya khusus untuk mengingatnya. Hal ini berarti pengulangan materi sangat perlu dilakukan untuk memicu memori siswa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam memicu memori siswa, yaitu yang pertama membuat rangkuman setelah selesai proses pembelajaran. Yang kedua, penggunaan asosiasi, yaitu dengan menciptakan hubungan atau kaitan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, mendongeng, yaitu menyajikan materi yang penting dalam bentuk cerita. Yang keempat yaitu ada akronim, yaitu membuat singkatan dari sebuah kata atau kalimat. Jadi untuk memicu memori itu supaya ingat. Yang kelima yaitu peta konsep. Peta konsep itu memudahkan untuk mengingat. Suatu cara untuk menangkap butir-butir inti materi yang disajikan dengan menulis kata-kata kunci dengan disertai gambar ataupun simbol lainnya. Yang kelima yaitu exhibiting what you know, mempresentasikan apa yang Anda ketahui. Para siswa perlu menilai dan mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari serta bagaimana strategi belajar mereka bekerja dengan baik. Memamerkan apa yang telah diketahui dalam bentuk sharing antar siswa, antar kelompok dan antar yang tahu ke yang belum tahu. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan apa yang telah mereka ketahui dan kelompok lain memberi umpan balik seperti bertanya dan menanggapi. Yang selanjutnya yaitu ada reflection how you've learned, merefleksikan bagaimana Anda belajar. Seseorang yang merefleksikan pengalaman belajarnya bukan hanya pada apa yang telah dipelajari, tetapi juga pada bagaimana mempelajarinya. Dalam langkah ini, seseorang meneliti dan menguji cara belajarnya sendiri. Kemudian menyimpulkan teknik-teknik dan ide-ide yang terbaik untuk dirinya sendiri. Secara bertahap, seseorang akan dapat mengembangkan suatu pendekatan atau cara belajar yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya. Langkah terakhir dalam rencana belajar adalah berhenti, kemudian merenungkan dan menanyakan pertanyaan ini pada diri sendiri. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran berlangsung? Bagaimana pembelajaran dapat berjalan lebih baik? Dan apa makna pentingnya bagi saya? Mengkaji dan merenungkan kembali pengalaman belajar dapat membantu mengubah karang penghalang yang keras menjadi batu pijakan untuk melompat ke depan, untuk melompat lebih tinggi.